Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trias Akmalia, calon guru penggerak Angkatan 9 asal SMK Negeri 7 Ambon, Maluku. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat dicapai oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi akan memungkinkan guru memaksimalkan potensi peserta didik dengan meminimalisir kesenjangan belajar atau learning gap melalui proses identifikasi kebutuhan belajar murid yang tepat. Lewat pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya murid berkembang potensinya secara maksimal, namun proses pembelajaran juga akan lebih memberikan banyak ruang bagi murid untuk membuat dan menentukan pilihan, serta memberikan suara sehingga proses belajar akan menjadi lebih menyenangkan. Mari kita ulas lebih dalam, apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, guru sebelumnya dapat memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman dan memberikan mereka tantangan. Yang kedua, berdasarkan minat belajar. Minat belajar merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, minat situasional. Minat yang dipacu oleh sesuatu yang ada di lingkungan belajar. Sedangkan minat personal merupakan minat yang bersifat permanen dan relatif stabil yang mengarah pada minat khusus mata pelajaran tertentu. Minat personal merupakan suatu bentuk rasa senang atau tidak senang, tertarik atau tidak tertarik terhadap mata pelajaran. Minat ini biasanya tumbuh dengan sendirinya tanpa pengaruh yang besar dari rangsangan eksternal. Dan yang ketiga adalah berdasarkan profil atau gaya belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil atau gaya belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor, di antaranya preferensi terhadap lingkungan belajar, pengaruh budaya, preferensi gaya belajar, dan preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Adapun cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid antara lain mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan penilaian formatif dan diagnostik, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas, membaca raport di kelas sebelumnya, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran, dan berdiskusi dengan orang tua.
Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan isi pembelajaran, apa yang dikerjakan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari. Diferensiasi proses, kegiatan yang melibatkan seluruh murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Sedangkan diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminati. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal. Keputusan-keputusan yang terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, respon terhadap kebutuhan murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, memetakan kebutuhan belajar murid, memilih strategi diferensiasi yang tepat, dan melakukan penilaian yang holistik dan berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi sebagai bagian dari usaha guru dengan strategi pembelajaran yang memanusiakan semua murid karena keunikan dan keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing untuk mendapatkan cara belajar yang baik yang dapat meningkatkan potensi murid. Dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang jelas, mengidentifikasi kebutuhan belajar individu, serta menerapkan strategi diferensiasi yang digunakan, pembelajaran akan mampu mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, sehingga terciptalah pembelajaran bermakna yang mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri murid. Berikut adalah kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid dengan modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sesuai nilai guru penggerak, dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan mandiri. Selain itu, sebagai fasilitator dan sutradara, maka guru harus mampu menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam pembelajaran sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi seorang guru, yaitu untuk melahirkan generasi yang tangguh, mandiri, mampu beradaptasi, dan berkarakter kuat berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan kaitan dengan modul 1.4 budaya positif, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan budaya positif di sekolah. Penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif tentunya akan sangat mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Demikianlah pemaparan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya dalam program pendidikan guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.